Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gerardo Steven dengan nomor induk mahasiswa 2010812018. Jadi pada kesempatan kali ini, di video ini merupakan video tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking. Jadi saya akan menjelaskan dulu secara singkat konsep dari video ini. Jadi saya akan membawakan materi melalui teknik podcast yang dimana sasaran audiens saya adalah anak muda, yaitu siswa SMA yang ingin masuk ke kuliah, masuk dunia perkuliahan, ataupun mahasiswa baru seperti saya. Jadi nanti saya akan mengundang salah satu narasumber yaitu kakak tingkat dari Universitas Andalas juga, nanti akan mengisi obrolan pembicaraan dengan saya di podcast. Jadi materi yang saya bawakan ini adalah problema mahasiswa di dunia perkuliahan, yang tentunya akan saya bawakan secara non formal karena saya memilih teknik podcast. Baiklah, saya rasa ini saja perkenalan dari saya, maka kita bisa langsung masuk ke podcastnya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Halo teman-teman semua di rumah, balik lagi bareng gue Gerardo Steven di podcast season 4. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut nih, boleh dong gue nanya-nanya kabar kalian nih, Brody and sister nih ya kan. Jadi gimana? Kalian apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Nah, walaupun kita di masa pandemi seperti ini, gue harap kalian bisa tetap produktif seperti biasanya. Dan gue harap juga nih, ini yang paling penting sebenarnya. Ini yang paling penting. Gue harap kalian bisa tetap menjaga kesehatan kalian, stay safe dan stay healthy, menjalani pola hidup yang lebih sehat, dan menaati protokol pemerintah. Protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maksudnya. Oke, sesuai janji gue minggu lalu, di podcast kali ini kita akan membahas satu topik pembahasan yang pasti udah kalian tunggu-tunggu banget deh. Coba gue kasih waktu 3 detik buat kalian tebak. 2, 3. Nah, bener banget. Topik pembahasan kita hari ini adalah problema mahasiswa di dunia perkuliahan. Berhubung gue juga mahasiswa baru yang ya belum terlalu kenal banget deh sama dunia perkuliahan, apalagi saat ini kuliah sedang online ya kan. Jadi podcast kali ini gue nggak sendirian. Di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang gokil abis. Ini orang seru banget. Nah, Doi adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Andalas. Doi mengambil jurusan ilmu komunikasi. Namanya adalah Bang. Sebut gak nih? Jangan lah ya. Kalau misalnya kalian penasaran dengan namanya, kalian tonton dulu nih podcast sampai habis ya kan. Pastinya kalian udah penasaran ya kan, siapa sih narasumber yang spesial ini yang gue bilang ini pada hari ini. Coba daripada kita banyak cencong, mendingan kita langsung caps aja ke podcastnya kali ya. Oke, kita masuk ke podcast. Oke teman-teman, ini dia tadi narasumber yang udah gue bilang dari pertama, yaitu Bang Ari. Bang Ari tolong dong jelasin perkenalan dulu deh, perkenalan sebelum ngejelasin. Perkenalan diri dulu Bang. Oke deh. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama gue Robert Yusufael, biasa dipanggil Ari. Sekarang gue lagi kuliah semester 4 di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas Padang. Salam kenal semuanya. Jadi ceritanya anak Ilkom ya Bang ya? Bener banget. Boleh dong dijelasin Ilkom itu sebenarnya belajar apa sih? Ilkom ya, sesuai nama Ilmu Komunikasi. Biasanya sih orang mikir kalau ilmu komunikasi itu cuman sekedar cara kita berbicara dengan orang lain. Atau biasanya bahasa gaulnya zaman sekarang itu ilmu bacot kan, katanya. Ya. Tapi setelah gue jalani kuliah sama 4 semester ini, ternyata ilmu komunikasi nggak hanya sebatas itu. Ruang lingkupnya itu sangat luas. Nah, contohnya saja yang gue dapatin dari dosen nih. Ternyata kalau kita sedang berdoa, sedang bernyanyi, sedang menulis puisi, menulis artikel, menulis berita, habis itu kita menggambar, kita membuat suatu film, menjadi sutradara, membuat sinematografi, membuat desain, nah itu semua termasuk ke dalam komunikasi. Mengapa dikatakan seperti itu? Dikarenakan sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, di sini kita dapat highlight nih, kita dapat garis bawahi bahwa proses penyampaian pesan. Nah, itu tidak hanya melalui verbal dengan perkataan, namun bisa juga seperti tulisan. Nah, tulisan itu kan kita menyampaikan pesan juga lewat tulisan kan. Nah, kalau kita bernyanyi, menyampaikan pesan juga lewat suara kan. Kalau
membuat gambar itu kan menyampaikan pesan dari gambar tersebut, apa yang tersirat makna di dalamnya. Nah, gitu intinya tuh komunikasi itu sangat luas, nggak hanya kita berbicara seperti gua sedang bicara nih, bukan hanya itu, sangat luas. Gitu. Iya, soalnya buat orang umum nih yang belum tahu Ilkom, ya mereka tuh cuma kenal anak Ilkom paling apa ya, belajarnya kayak Cuma ngomong doang itu cuma aja. ngomong doang gitu. Ternyata di Ilkom Nah tuh iya, itu bahas makanya itu benar. teknik-tekniknya gitu ya bang. Itu Oke, termasuk stereotip doang, itu belum nggak benar itu semua. oke, udah dapat nih poinnya nih anak Ilkom, jadi nggak sekedar bacot doang gitu ya bang ya. Nggak luas dari itu pokoknya. Banyak yang Ini deh, dipelajari. Gitu. sekarang abang kan udah semester 4 nih. Ah, Gue pengen nanya dikit pengalaman abang di perkuliahan lah selama 4 semester ini gimana sih? Pengalaman di perkuliahan sama 4 semester ya. Ini dari segi apa dulu nih? Segi belajarnya atau segi pertemanan atau segi yang lainnya? Lebih ke pertemanan deh, coba boleh. Oh, pertemanan ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi setelah gue jalani ya, kurang lebih 2 tahun lah ya, 4 semester. Ya. Itu kalau dari kita bandingin sama kehidupan kita pas SMA. Nah, itu udah pasti beda banget. Mengapa? Kalau SMA kan kita itu masih dibimbing secara penuh oleh guru. Contoh aja seperti guru memberikan tugas. Nah, jika kita tidak mengumpulkannya atau telat, pasti guru itu terus dia menjadi apa namanya? Terus dia menuntun kita, dia mengingatkan kita secara terus-menerus terkait tugas tersebut, sehingga kita tuh ready atau ingat terhadap hal tersebut. Beda lagi kalau kuliah. Kuliah itu dosen juga memberikan tugas, dosen juga mengingatkan, namun tidak seintens dari guru tersebut. Jadi itu kayak di dunia perkuliahan ini kita tuh dituntut untuk lebih mandiri, lebih disiplin. Apalagi kan kita udah dewasa kan, nggak mungkin kita dituntun terus kayak pas kita zaman SMA gitu. Mungkin gitu. Itu kayak bukan dari segi pertemanan deh, itu dari segi dosen juga ya. Makanya Nah, bang, sorry, tadi sorry. gue rada bingung tapi nggak apa-apa Iya, ya, sorry, di sorry. jadi lebih baik aku Soalnya gue justru excited banget nih tadi. lebih seneng gitu loh bang. Soalnya, Lanjut boleh? hmm. Lanjut ya, itu kan kalau dari segi dosen nih, kalau Ya. dari segi pertemanan tuh. Yang paling beda, kalau misalnya di perkuliahan ini orang lebih individualisme. Kayak orang lebih, gimana ya, maksudnya buat tugas atau circle pertemanan tuh lebih dikit. Atau mengandalkan diri sendiri gitu. Beda lagi Pak SMA. SMA kan kita, aneh kan kita masuk sekolah di jam 7 nih, pulang jam 4 sore. Nah, pastinya kita tuh berinteraksi lebih dong di teman-teman kelas kita gitu kan. Apalagi teman-teman di kelas kita tiap hari orangnya itu doang kan. Nah, beda lagi kalau kuliah kan emang tiap mata kuliah, tiap mata pelajaran itu beda-beda isi orangnya gitu. Jadi itu membuat kita sedikit gimana ya, circle pertemanan kita dikit gitu. Kalau itu dari segi pertemanan sih. Jadi luas banget lah gitu ya bang ya. Kalau ini maksudnya gimana nih? Luasnya apa nih maksudnya? Jadi apa ya, dalam satu matkul kan bisa, dalam satu kelas itu bisa beda-beda orang ya kan. Oh Jadi maksudnya kayak temen kita itu semakin banyak semakin, teman gitu ya? ya jadi kurang nggak seintim waktu SMA lah gitu ya nggak sih? Ah, benar banget. Kita pun mungkin dalam satu kelas nggak mengenal satu sama lain gitu. Mungkin nama aja mungkin nggak tahu, apalagi say hello gitu. Itu kayak jarang sih. Iya. Ini gue sharing dikit nih bang, cerita. Boleh, boleh. Kan gue maba nih, Mm-mm. baru masuk kuliah aja udah online gitu kan. Jujur gue dari anak Hmm. sosiologi, satu kelas ada 50 sekian anak, dan gue belum kenal Hmm. semua anak bang gitu loh. Masih ada beberapa Hmm. anak yang nggak gue kenal karena ya gitulah daring, mungkin masih ada yang jaim atau masih ada yang jarang muncul di Iya, grup. Jadi betul banget. susah banget sih lagi daring kayak gini, emang bener-bener ganggu sih bang. Mm. Oh ya, menurut abang gimana nih kalau perkuliahan secara daring kayak gini? Gimana nih? Gimana menurut abang perkuliahan secara daring ini nih gimana nih? Oh, daring ya. Ya, Mungkin lu kan apa ya? Lu kan emang dari maba emang udah kuliah daring ya. iya, Nah, jadi itu yang kalau menurut gua kan baru mulai tahun kedua daring nih. Kalau setelah gua rasain emang beda banget sama kuliah yang tatap muka atau kuliah luar jaringan gitu. Soalnya kalau dari segi pelajaran nih, kita dapat lebih mudah mengerti saat dosen menjelaskan materi itu di depan kita gitu. Jadi kayak lebih proses transfer ilmu lebih tersampaikan kepada kita. Selain itu kita juga lebih luas saat bertanya dengan
teman, bertanya dengan dosen, atau berdiskusi ringan, itu kita lebih luas gitu daripada daring. Apalagi daring kan ya namanya teknologi ya, nggak ada yang sempurna gitu, pasti banyak hambatan. Contohnya itu kayak sinyal tiba-tiba hilang, atau mati lampu, atau device kita kurang mendukung gitu. Kemudian gue ya paling efektif tetap kuliah di tatap muka gitu. Dan gue harap semoga semester depan nih kita udah kuliah tatap muka gitu. Soalnya udah bosan juga sih kuliah dalam jaringan terus kan. Udah bosan di rumah gitu. Iya ya, gue setuju banget sama lu bang. Soalnya di daring ini banyak yang ya mahasiswa-mahasiswa yang cheating lah gitu ya. Dosennya lagi ngomong, dia sih bisa off cam sampai Nah, kedengeran kayak gitu. Jadi pembelajaran nah itu kayak benar. bener nggak efektif gitu loh, nggak bener-bener belajar, Nah, nggak kayak di luring gitu mm-mm. kan. Kita belajar bener-bener di kelas, kita Nah, denger apa yang diomongin dosen, dosen bisa mantau kita gitu nggak sih? benar banget. Itu salah satu faktornya ya. Kita tuh kan banyak kayak guru, dosen juga menjelaskan nih, kita off cam aja gitu kan. Habis itu Iya, kita lakuin aktivitas yang lain gitu. Itu kan tanda kurang disiplin kan. Makanya lebih jauh enak, lebih efektif ya kuliah tatap muka gitu. ya Lebih terdisiplin gitu. benar-benar belajar lah gitu ya bang. Heeh. Oke, gue minta saran dari lu dong bang, gimana nih tips atau pesan-pesan buat maba kayak gue nih yang sekarang yang masih harus daring gitu, sampai belum tahu sampai kapan gitu. Boleh dong bang pesannya bang? Oke, mungkin kalau saran ya, kalau khusus kuliah daringnya yang pertama ya pastinya lu nggak boleh cheating yang kayak tadi nih pas sedang menjalani perkuliahan. Nah, itu kemudian lu tuh harus tetap rajin belajar karena ingat IPK itu sangat menentukan masa depan kita. Karena dengan kan banyak nih yang perusahaan nih yang membuat persyaratan IPK segini yang harus kita mencapai target tersebut gitu. Ya pasti itu akan menentukan gimana masa depan kita nantinya gitu. Ya, oke. Oke bang. Nah, selain itu satu lagi nih, organisasi jangan lupa. Itu wajib untuk lu menambah pengalaman, untuk lu menambah soft skill, untuk menambah relasi secara luas gitu dengan organisasi. Oke. Eh, Mm-mm. Sebelum lanjut lagi, gue pengen nanya sama lu bang. Kan tadi lu bilang IPK Apaan sangat tuh? penting ya kan? Iya. Menurut lu seberapa penting? Soalnya banyak orang yang bilang, elah IPK tuh kagak nentuin kesuksesan lu. Ada IPK yang 4 kerjaannya biasa aja. Ada IPK-nya di bawah 4 kerjaannya justru lebih wah gitu loh. Gimana sih bang? Kayak gitu. Hmm. Tanggapan lu gimana Kalau tuh? gue tanya seberapa pentingkah ya, itu kalau gue kasih rentang nih, kalau melewati angka ya, itu gue kasih 10/10 gitu. Artinya itu emang udah paling penting di dalam dunia perkuliahan IPK itu. Nah, sesuai statement yang lu katakan tadi, yang orang banyak bilang kalau misalnya IPK 4 kerjanya kurang bagus, sedangkan IPK yang kecil kerjanya bagus. Nah, itu mungkin tergantung gimana lu punya soft skill saat lu di dunia pekerjaan nanti ini. Soalnya kan banyak orang IPK 4 banyak mengatakan hanya teori doang kan. Mungkin dia skillnya kurang atau dia nggak ikut organisasi gitu. Beda lagi, ada orang yang IPK dikit tapi dia banyak organisasi nih. Sehingga dia udah siap saat terjun di dunia pekerjaan. Nah, itu menurut gua itu pertama. Yang kedua itu niat. Nah, niat juga dong. Mungkin IPK si orang IPK 4 tersebut mempunyai niat yang kurang dalam mencari pekerjaan gitu. Sehingga dia kayak, oh dia udah puas dalam batas itu aja. Sedangkan ya IPK kecil mungkin dia ingin gali terus sampai pada akhirnya dia mencapai target yang dia mau, target tinggi yang dia mau gitu. Itu kalau menurut gua. Yang ketiga, hoki. Hoki itu udah pasti. Tapi kan hidup tanpa hoki gimana ya? Maksudnya bukannya naif atau munafik ya, hoki itu emang harus kita percaya juga gitu. Kalau tanpa hoki ya gimana gitu. Itu sih kalau menurut gua. Oke, gue dapat poinnya. Yang pertama tadi lu bilang IPK Hmm. penting. Sepuluh Terus per yang sepuluh kedua, lah. ya lu bilang organisasi itu penting banget buat dapat soft skill. Kalau di situ Pengalaman juga. IPK sama soft skill sama satu lagi hoki, berarti apa yang kita dapetin di kuliah itu nanti emang bener-bener kepake di dunia pekerjaan gitu bang. Sangat benar-benar kepake. Benar banget, sangat. Ya, kalau menurut gue juga sih gue setuju sama lu bang, soalnya IPK ini kan ya salah satu tolak ukur keberhasilan kita kuliah gimana ya, nggak sih, kan nilai gitu, kita bisa Mm-mm. nilai usaha kita, bisa cerminannya ya IPK itu sendiri gitu kan bang. Ya, benar banget. Oke, Gue mungkin setuju juga sama argumen. segini aja sih bang, obrolan kita hari ini. Gue pengen ngucapin thank you banget buat bang Ari yang udah mau sharing-sharing, yang Oh udah iya, sama-sama. mau kasih tips nih buat maba ataupun anak-anak yang mau masuk ke dunia perkuliahan nih. Gue mau ngucapin thank you banget nih bang. Uh,
gue juga senang nih udah diundang dalam podcast ini. Semoga apa yang gue sampaikan tadi bermanfaat bagi semua orang. Amin. Ya, amin, amin, amin. Semoga ya kita sama-sama berdoa aja. Semoga semester depan memang benar-benar bisa ketemu beneran. Ya, yang terbaik lah bang. Amin, Semoga amin. perkuliahan kita juga sama-sama sukses gitu sih harapan gue bang. Amin, Oke, amin. sekali lagi thank you ya bang udah nyempetin waktunya bang. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Bang. Nah teman-teman, itu dia tadi nih obrolan gua sama Bang Ari yang udah ngebahas tentang topik pembahasan kita pada hari ini. Nah sebelum gua tutup, gue pengen nanya nih sama kalian, dari topik pembahasan kita hari ini kira-kira ada nggak nih something yang kalian dapetin lah gitu, kayak ilmu tentang sedikit gambaran di dunia perkuliahan nanti, ataupun teman-teman yang baru mau masuk kuliah ya. Semoga ya gue harap dengan pembahasan ini ada poin yang kalian dapatkan, atau poin yang ya, pembicaraan kami poinnya bisa sampai ke kalian dan bisa kalian pahami, dan syukur-syukur kalau bisa kalian terapkan di kehidupan perkuliahan kalian nanti. Oke, sebelum gue tutup ini podcast, gue pengen nyampein ke kalian, buat temen-temen yang mau request topik pembahasan selanjutnya di podcast selanjutnya, bisa langsung ketik aja di kolom komentar. Nanti vote yang paling banyak itu yang kita bahas di podcast selanjutnya. Gue punya satu pantun buat teman-teman sekalian di rumah, sekaligus Bang Ari tadi yang udah ngobrol bareng kita. Gue punya pantun gini: jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Untuk saat ini bukan berjumpa, bolehlah kita ngobrol lagi, tentunya ngobrol di podcast santuy. Oke guys, segini aja podcast hari ini. Makasih banget buat yang udah nyaksiin, yang udah nonton, dan makasih juga sekali lagi gue pengen ngucapin thank you banget buat Bang Ari yang udah sharing di podcast ini. Semoga di masa pandemi ini gue, Bang Ari, dan kalian semua yang menonton video ini tetap sehat, tetap bisa menjalani aktivitas seperti biasa walaupun masih daring. Kita harus tetap semangat, dan ya itu tadi, stay healthy dan stay safe. Oke guys, see you on the next podcast. Thank you. Baiklah, sekiranya itu saja contoh yang dapat saya berikan di ujian tengah semester mata kuliah public speaking ini kepada Bapak dan Ibu. Jika ada kesalahan kata ataupun ketidaksesuaian dalam saya menyampaikan, mohon dimaklumi, saya mohon maaf, dan terima kasih.